Shalom saudara-saudaraku kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali dengan Ibu Kristiana Nebaho di dalam firman Tuhan yang boleh sama-sama kita pelajari pada hari ini. Satu kesempatan yang indah masih Tuhan berikan kepada kita semua di seluruh tanah air untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang boleh menginsafkan kita akan dosa kita, mengingatkan kita akan kebenaran itu. Firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Ketika saya ingat dulu ketika belum mengenal Tuhan, ketika firman Tuhan itu menerangi jiwaku yang gelap, menyatakan keadaan diriku sebenarnya di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa, sampai aku boleh mengenal Allah yang hidup yang benar itu. Dialah Tuhan Yesus yang boleh menjadi Allah, menjadi Tuhan, sehingga kita boleh melakukan apa yang boleh menjadi kehendak Tuhan. Dan kita rindu melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memuliakan Tuhan. Hari ini sama-sama kita belajar dari firman Tuhan, dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menyadari dia dipanggil Allah. Itu semua karena anugerah Tuhan, ketetapan Allah di dalam hidupnya, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, Injil keselamatan itu kepada setiap orang, supaya orang lain juga boleh mengenal kasih Tuhan. Ini juga satu kesempatan bagi Paulus. Dia menyatakan dia berhutang kepada orang-orang yang ada di Roma, kepada ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Farisi itu, bahkan kepada seluruh jemaat yang ada di Roma itu, kepada orang-orang percaya yang ada di Roma itu. Bahkan dia belum pernah singgah ke kota Roma ini, tapi melalui tulisannya dia menyampaikan satu kebenaran yang penting kepada orang-orang yang ada di Roma itu. Bukankah kita juga sama seperti Rasul Paulus ini? Bagi kita yang sudah percaya, kita berhutang kepada orang lain. Kita bukan berhutang uang, tapi kita berhutang Injil, supaya keluarga kita, kakak, adik, abang kita, orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, boleh mendengarkan Injil, sehingga mereka boleh memiliki hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu kebenaran yang kembali disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan bagi kita semua yang mendengar pada hari ini adalah bagaimana keadaan manusia itu sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana kedudukan manusia itu sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagaimana status manusia itu sebenarnya di hadapan Tuhan. Paulus punya pengalaman pribadi bagaimana dia di hadapan Tuhan. Pengalaman sebagai mengetahui keadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Ketika dia belum mengenal Tuhan, dia menyadari bahwa dia adalah bangsa Israel dari suku Binyamin, disunat pada hari ke-8. Dan pendirian terhadap hukum Taurat, dia seperti orang Farisi. Dia taat kepada hukum Taurat itu dan melakukannya dengan tidak bercacat. Bahkan dalam hidupnya dia punya seorang guru, yaitu Gamaliel, di mana tidak sembarangan orang menjadi murid daripada Gamaliel ini. Paulus bersandar kepada hukum Taurat itu, bermegah dalam Allah karena dia melakukan hukum Taurat, hidup di dalam hukum Taurat. Tahu tentang yang baik dan yang benar karena hukum Taurat mengajarkan apa itu dosa, apa itu kebenaran. Dan dia juga mengakui dia adalah penuntun orang buta itu, karena dia tahu hukum Taurat, diajar hukum Taurat,
dan menjadi terang bagi orang lain. Tapi dalam kesaksiannya juga dia menyatakan ketika dia sudah mengenal Yesus Kristus, dia menyatakan keadaannya. Ada satu penyakit rohani dalam hidupnya. Sama kita, seperti kita punya tubuh rohani dan kita juga punya tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini kalau ada penyakit yang urgent seperti kanker atau penyakit yang lain, ketika dokter mendiagnosa ada satu penyakit jasmani kita akan segera secepat-cepatnya, sebanyak apapun uang kita usahakan bagaimana supaya kita sembuh. Ya, kita sangat memperhatikan keadaan sakit jasmani kita. Bukankah kita punya tubuh rohani juga? Tuhan menyatakan bahwa kita punya penyakit secara rohani, yaitu penyakit dosa, yang akibatnya bukan hanya sampai pada kematian, tapi akibatnya itu sampai kepada kekekalan itu, sampai kepada kematian yang kekal itu. Itulah keadaan manusia itu. Semua kita orang yang berdosa. Paulus menyatakan sebagai orang yang melakukan hukum Taurat, tapi dalam kehidupan dari hatinya yang paling dalam, jiwanya menjerit kepada Tuhan. Dia tahu yang benar itu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan dia juga tahu kenapa terjadi seperti itu, karena ada benih dosa dalam dirinya. Dia berada dalam perhambaan dosa. Dia berada dalam kuasa dosa, kuasa kegelapan yang membuat dia tidak bisa melakukan kebenaran. Hatinya menjerit, jiwanya tersiksa. Dia menjerit kepada Tuhan, dia mengakui dengan jujur kepada Tuhan keadaan dirinya. Tuhan, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari keadaan dirinya secara rohani ada penyakit dosa. Dia tahu yang benar itu, tapi tidak bisa melakukan kebenaran itu. Karena ada benih dosa, ada kuasa dosa dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah kita punya pengalaman seperti Paulus ini? Mungkin kita sudah tahu banyak firman Tuhan. Mungkin kita pengajar firman Tuhan. Mungkin kita seorang pengurus majelis, ataupun seorang hamba Tuhan, ataupun seorang pendeta, ataupun orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, orang yang aktif melayani. Tapi pernahkah kita punya pengalaman seperti Paulus ini, menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa? Aku diperbudak oleh dosa, ada benih dosa dalam diriku, sehingga aku tidak bisa melakukan kebenaran itu. Dan pernahkah kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari perhambaan dosa ini? Dalam Mazmur 51 dikatakan, benih dosa itu sudah ada sejak dalam kandungan ibu. Makanya seorang anak kecil, dia bisa melawan orang tuanya, melawan kakak, abangnya, atau orang lain. Bukankah orang tuanya tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu? Tapi dia bisa berbuat seperti itu karena apa? Karena benih dosa itu sudah kita bawa sejak kita lahir. Kita sudah dikuasai dosa sejak lahir. Sifat kita, jiwa kita hancur oleh karena perbudakan dosa itu. Kita melihat kembali dalam Roma 3 ayat 23 ini, semua orang sudah berdosa. Siapapun. Apakah kita punya kedudukan yang tinggi? Manusia itu punya status yang sama. Apakah engkau juga punya harta yang banyak? Apakah kita juga seorang sarjana, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor? Bahkan mungkin kita seorang ahli teologi juga. Orang yang rajin beribadah, punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak. Tapi status kita sama di hadapan Tuhan, ada status kita yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan,
Aku orang yang berdosa. Aku membutuhkan Tuhan melepaskan kita dari tubuh maut itu supaya kita bisa melakukan kebenaran itu. Sejak kapan benih dosa itu, kuasa dosa itu ada dalam diri manusia? Kalau kita ingat dari kitab Kejadian, peristiwa Adam dan Hawa memberontak kepada Allah. Adam itulah yang membawa kuasa dosa itu, yang mewariskan dosa itu kepada manusia yang ada bermiliar-miliar yang tinggal di bumi ini. Kalau kita melihat apakah dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, kita melihat di situ dosa yang dilakukan Adam dan Hawa adalah mereka lebih taat kepada kegelapan itu, kepada iblis itu, daripada taat kepada Allah. Iblis tidak pernah memberikan satu kebaikan bagi kehidupan manusia Adam dan Hawa, tapi mereka lebih taat kepada iblis daripada kepada Allah. Bukankah itu suatu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan? Sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang spesial, supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, pastilah mereka seperti hubungan anak dan bapa. Seperti seorang sahabat saling mencurahkan isi hatinya kepada bapaknya. Begitu dekat hubungannya dengan Tuhan. Mempunyai komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka memiliki sifat-sifat karakter daripada Tuhan. Tapi ketika dosa itu masuk dan mereka memberontak kepada Tuhan, dosa itu menguasainya. Allah sangat bersedih hati. Satu sisi kita melihat salah satu sifat Allah adalah Allah itu kasih. Allah mengasihi orang berdosa, iya. Tapi satu sisi kita harus melihat salah satu sifat karakter Allah. Allah itu adalah adil. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak diam. Dia begitu marah. Allah itu Allah yang cemburu. Kita harus tahu juga sifat Allah. Allah itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau manusia itu lebih mengasihi yang lain daripada dia. Karena Allah tahu Dialah yang menjadikan manusia supaya manusia itu bersekutu dengan Dia dan memuliakan Dia selama dia hidup. Keadilan Allah kita lihat dalam hal dosa itu dihukum. Manusia yang jatuh dalam dosa itu lari daripada Allah, bersembunyi dari Allah. Kalau kita melihat dalam Roma 3 ayat 23, manusia yang berdosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa itu, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu tidak lagi mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Manusia itu tidak lagi mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Manusia itu memberontak kepada Allah. Manusia itu lari daripada Tuhan. Manusia tidak lagi memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di situ, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sifat dan karakter daripada Allah itu tidak ada lagi dalam diri manusia. Tidak ada lagi dalam tujuannya bagaimana memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Bahkan hukuman yang paling tragis adalah manusia itu terpisah dari alam. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Akibat dosa sampai sekarang, manusia itu terpisah dari Allah. Bukan karena hal yang lain, tapi karena segala dosa dan pelanggaranmu itu membuat kita terpisah dari Allah. Membuat kita bermusuhan dengan Allah. Allah itu menjadi musuh manusia. Yang sejak awal adalah sebagai pencipta kita yang begitu mengasihi kita. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita bawa benih dosa itu, manusia terpisah dengan Allah. Kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita terus-menerus memberontak kepada Allah. Dan Allah itu menjadi musuh dalam kehidupan kita. Kalau Allah menjadi musuh manusia, kemana kita dapat lari? Bukankah hanya penderitaan yang akan kita hadapi? Bahkan nanti akan kita pelajari
Dalam kitab Roma pasal yang ke-6 dikatakan, hukuman Allah yang adil itu adalah, upah dosa itu adalah maut. Ada kematian kekal yang menunggu orang yang berdosa itu. Kematian selama-lamanya. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi selama-lamanya dalam kematian yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, kalau pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita boleh menyadari keadaan kita yang sangat menyedihkan, bahwa kita adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang berdosa, Tuhan. Kita boleh mengakuinya di hadapan Tuhan. Aku adalah orang yang diperbudak dosa. Aku tidak lagi memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Aku terpisah dari Allah penciptaku itu. Aku menjadi musuh daripada Allah itu dan tidak lagi bersahabat dengan Allahku itu. Bahkan kematian kekal itu menjadi bagian setiap orang yang berdosa itu. Bapak, Ibu, biarlah kita juga boleh menyadari kita seperti Paulus menyadari keadaannya. Aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan biarlah ini juga menjadi jeritan hati kita. Kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa, orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita memerlukan Tuhan Yesus supaya Dia melepaskan kita dari perbudakan dosa itu dan kembali memuliakan Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh menghubungi saya, Ibu Kristiana Nebaho, dari nomor HP 0812 605 62722. Shalom.